Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang digital parenting. Nah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Demi Kusunan Setiawan, Imas Eka Setiawati, Erwida Maharani Putri, Andri Fitra Hirmawan, dan Ardianti Eka Anjar Pratiwi. Oke, langsung aja ke pembahasan berikutnya yang akan disampaikan oleh Andri. Nah, yang pertama akan dibahas yaitu latar belakang. Indonesia termasuk negara yang jumlah pengguna internetnya sangat banyak. Dari sekitar 133 juta jiwa yang disurvei pada April 2016, komposisi pengguna internet terbanyak berdasarkan rentan usia ialah pada usia 35 sampai 44 tahun, yaitu sekitar 39 juta jiwa. Sedangkan pada anak-anak menempati urutan ketiga yaitu sekitar 25 juta jiwa. Sisanya komposisi pengguna internet lainnya pada usia 25 sampai 34 tahun dan 55 tahun ke atas. Artinya, sebagian besar manusia di Indonesia telah melakukan aktivitas melalui internet tanpa memandang rentan usia. Hal ini didukung oleh data pengguna internet keseluruhannya di Indonesia sebanyak 281 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk di Indonesia yaitu sekitar 252 juta jiwa. Ini berdasarkan sumber Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pengguna internet justru lebih banyak dari jumlah penduduk. Hal ini disebabkan karena satu orang itu bisa saja memiliki 2-3 handphone sekaligus. Hal ini yang menyebabkan kita tidak bisa seutuhnya menghilangkan internet dari diri kita, sebab dimanapun kita berada, internet atau digital akan tetap ada di sekeliling kita. Nah, fenomena yang tadi sudah dijelaskan itu bukanlah fenomena yang ada sejak dahulu, tetapi itu merupakan hasil proses perkembangan era digital yang berkembang setelah generasi-generasi sebelumnya. Oleh karena itu, sebagaimana anak-anak di generasi digital natif atau di generasi saat ini, itu sangat membutuhkan bimbingan dan arahan dari orang tua untuk menggunakan media digital dengan bijaksana. Maka, orang tua perlu memahami nilai utama dunia digital yang seolah-olah dapat mempengaruhi kehidupan anak nantinya. Ada 3 nilai penting. Yang pertama, kreativitas, kolaborasi, dan berpikir kritis. Nah, yang pertama yaitu kreativitas. Di era digital dapat dikembangkan melalui berbagai pengalaman menggunakan media digital. Pengalaman itu meliputi keterampilan mengolah kata, suara, angka, gambar, dan lain-lain. Pengalaman juga didapat melalui pengenalan berbagai macam platform media digital seperti website, media sosial, perangkat lunak, atau yang lagi ngetrend sekarang yaitu YouTube atau TikTok. Nah, dari kemampuan dan kreativitas untuk menjelajahi berbagai sudut dan potensi media digital sangat penting dalam menunjang kehidupan generasi di masa saat ini. Oleh karena itu, maka tugas orang tua di sini yaitu sekedar mengawasi saja. Jangan sampai mematikan kreativitas anak di dunia digital. Tetapi ketika anak tersebut sudah kelewatan batasnya, nah maka orang tua sebagai pengawas yaitu wajib menegurnya. Selanjutnya yaitu kolaborasi. Kolaborasi adalah nilai yang dibawa oleh media digital karena cangkupannya nyaris tak terbatas dari sisi isi maupun penggunanya. Media digital memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan banyak orang dengan mudah. Agar tak tersesat, anak-anak perlu belajar berinteraksi dan bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dan keterampilan. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi, negosiasi, menghargai pendapat orang lain, itu harus dikuasai oleh anak-anak. Orang tua juga perlu merancang kegiatan di luar sekolah yang tidak terfokus pada kompetisi, tapi kolaborasi untuk mengembangkan kemampuan ini. Nah, selanjutnya yang poin ketiga, yaitu kritis. Dalam berpikir, penting diajarkan pada anak-anak.
Mereka menghadapi media digital dengan memuatan berbagai konten dan pesan dari seluruh penjuru dunia dengan nilai-nilai yang berbeda. Maka setiap keluarga perlu menanamkan nilai-nilai kehidupan yang diafirmasikan setiap keluarga pada anak-anaknya. Jika itu berhasil dilakukan oleh orang tua, maka anak-anak akan membangun pola pikir dan sikap kritis dalam bermedia dan mampu memanfaatkan fasilitas yang serba canggih untuk kegiatan-kegiatan positif ini. Nah, dari 3 poin ini, ketika sang anak dapat menguasai ketiga nilai tersebut dan mengkombinasikannya, akan membuat pengguna media digital tak hanya sebagai pengguna media digital yang pasif. Yang pasif itu yaitu hanya sekedar menggunakannya saja tapi tidak memanfaatkannya. Nah, ketika pengguna media digital yang aktif ini mampu menggali potensinya tersebut dari media ini, anak-anak yang masih dalam masa perkembangan akan memiliki waktu lebih banyak untuk mempelajarinya dan mengembangkan keterampilannya, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk menggali potensi dirinya di dalam dunia digital, sehingga hal itu sangat bermanfaat bagi kehidupannya. Tahap yang selanjutnya adalah kenali anak. Orang tua itu dapat mengenali anak dengan mengetahui fase yang sedang atau telah dilewati oleh anak. Fase-fasenya apa saja bisa dilihat dari tabel yang telah kami tampilkan. Ada fase bayi, balita, anak-anak, dan remaja. Serta yang bisa dilihat adalah perkembangan fisik dan mental, perkembangan emosi, serta bentuk penghargaan dan hukuman yang cocok diberikan kepada anak pada fase-fase yang telah tertulis. Nah teman-teman, menurut Hapsari pada tahun 2017, secara umum anak-anak itu mengalami pertumbuhan seperti yang telah tertuliskan pada tabel. Tapi tumbuh kembang anak itu juga dipengaruhi oleh beberapa hal penting yang terjadi di dalam keluarga maupun dari lingkungan sosialnya. Sebagai berikut ada pengaruh keluarga. Yang pertama itu adalah keturunan atau genetik. Faktor genetik yang diwarisi orang tua kepada anak-anaknya itu membuat anak-anak memiliki karakter yang cenderung sama dengan orang tuanya. Contoh itu tinggi tubuh anak dipengaruhi oleh postur orang tua, terutama dari ayah. Ini juga karena faktor keturunan. Terus yang kedua adalah proses kelahiran dan prenatal. Asupan nutrisi dan kondisi kesehatan pada masa kehamilan serta proses kelahiran juga turut berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan dan otak si anak. Yang ketiga itu ada kualitas kesehatan gizi. Anak itu membutuhkan pangan bernutrisi dan pelayanan kesehatan yang prima untuk mengoptimalkan perkembangan serta pertumbuhannya. Contohnya gini, anak-anak dari keluarga yang menengah ke bawah atau miskin itu cenderung memiliki masalah kesehatan karena asupan nutrisi serta gizi-gizinya itu tidak tercukupi. Akibatnya potensi fisik dan emosi dari anak tidak bisa berkembang secara optimal. Yang keempat itu ada periode kritis dan sensitif. Periode kritis adalah masa spesifik yang membuat kehadiran atau ketidakhadiran suatu peristiwa dan berdampak yang spesifik terhadap perkembangan. Contohnya kayak bayi yang tidak mendapatkan stimulus akan mengalami keterlambatan pada perkembangan. Sedangkan contoh lain, ibu hamil yang kurang gizi pada masa kehamilan itu bisa berdampak pada kondisi bayi yang dilahirkannya. Lalu periode sensitif. Periode sensitif itu adalah masa ketika perkembangan seseorang itu menjadi sangat responsif terhadap suatu pengalaman tertentu. Anak yang tertarik dengan musik nih misalnya akan meminta diperdengarkan suara-suara musik, terus atau mulai memainkan alat musik dan minta belajar untuk dapat mahir bermain musik. Yang kelima adalah status sosial ekonomi orang tua. Faktor ini menentukan kemampuan orang tua dalam menyediakan kebutuhan dasar, kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak sehingga juga berpengaruh pada tumbuh kembang si anaknya. Selanjutnya adalah pengaruh lingkungan sosial. Yang pertama itu lingkungan fisik. Kondisi lingkungan keluarga, rumah, sekolah, dan masyarakat itu dapat berperan besar pada tumbuh kembang si anak. Contohnya anak-anak yang dibesarkan pada kampung yang dekat dengan pembuangan sampah tentu akan berbeda dengan anak-anak yang dibesarkan pada lingkungan yang lebih kondusif. Terus yang kedua itu ada stimulasi kecerdasan. Anak itu memiliki potensi kecerdasan yang berbeda-beda, seperti ada yang berpotensi pada gerak, logika rasional, bahasa, seni, dan lain sebagainya. Jika ada salah satu bentuk kecerdasan yang dianggap tidak penting dalam masyarakat, hal ini tuh membuat potensi anak itu akan mati. Contohnya tuh kayak
keterampilan gerak seperti olahraga, menari itu tuh biasanya dianggap tidak lebih penting dibandingkan prestasi matematika. Maka anak-anak dengan kecerdasan gerak atau olahraga ini cenderung tidak akan berkembang. Yang ketiga itu ada agama dan budaya. Nilai-nilai agama dan budaya itu mempengaruhi pola asuh anak, kebiasaan, keyakinan, dan norma yang berlaku di kelompok masing-masing. Contoh yang budaya itu pola pengasuhan di keluarga Batak yang terbuka dalam menyampaikan pendapat akan berbeda dengan keluarga Jawa yang lebih sering menyampaikan pesan secara halus dan tersirat atau tidak langsung. Terus yang keempat itu ada konflik. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan masalah keluarga dan sosial akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat atau lebih lambat. Contohnya, anak-anak korban perang atau hidup di pengungsian dipaksa mengatasi masalahnya dengan ekstrim agar dapat bertahan hidup. Maka pertumbuhan fisik, emosi, dan moralnya itu akan terganggu. Selanjutnya adalah kewajiban pengasuhan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, ada beberapa hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Hak anak itu meliputi kesempatan hidup, tumbuh, berkembang, berperan, serta dalam kehidupan sesuai dengan nilai kemanusiaan, pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial. Lalu ada hak kewarganegaraan berupa identitas diri dan status kewarganegaraan. Hak pengasuhan didapatkan dari orang tua kandung, hak agama sehingga dapat berubah, berpikir, berekspresi dan dengan bimbingan orang tua. Hak pendidikan yang disesuaikan dengan minat dan bakatnya dengan memperhatikan waktu luang, bermain, bergaul. Hak perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, peperangan, kegiatan politik, sengketa bersenjata, dan perlakuan salah lain. Yang terakhir adalah hak hukum. Berkaitan dengan bantuan hukum, membela diri dan keadilan hukum terpisah dengan orang dewasa, kerahasiaan identitas ketika berkasus hukum. Yang terakhir adalah gaya pengasuhan. Gaya pengasuhan anak ini ada 3 macam. Yang pertama adalah cara otoriter, yaitu menempatkan orang tua sebagai pihak yang menentukan segalanya karena orang tua itu merasa paling tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Anak itu dikendalikan dengan aturan dan hukuman agar dapat memiliki kemandirian. Nah, cara yang kedua adalah pengasuhan permisif. Biasanya orang tua yang memilih pengasuhan ini itu berpikir sudah sewajarnya bahwa anak-anak itu dimanjakan karena masa itu kan tidak akan terulang lagi. Serta cara pengasuhan yang ketiga itu disebut otoritatif. Dalam model ini, orang tua itu menentukan tujuan dan nilai yang diyakini orang tua dalam memfasilitasi keinginan anak dengan aturan dan konsekuensi yang jelas berdasarkan dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan anaknya. Nah, selain 3 model di atas, itu ada juga pengasuhan anak yang disebut dengan pengasuhan khusus sesuai dengan agama dan budaya. Semisal dapat melaksanakan pengasuhan Islam atau pengasuhan secara kejawen. Nah, pengasuhan jenis-jenis ini merupakan pengasuhan dengan cara khusus kayak gitu. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenali media digital. Jika dikelompokkan berdasarkan pola komunikasinya, media ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu media konvensional dan media digital. Media konvensional ini meliputi media cetak, misalkan koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Lalu media penyiaran, radio dan televisi, dan media audiovisual, bisa film dan sebagainya. Nah, sedangkan contoh media digital seperti website berita, media sosial, toko daring, lalu game digital, aplikasi di ponsel, dan lain sebagainya. Nah, di sini kami sajikan juga tabel tentang perbedaan media konvensional dan digital. Bisa dilihat mulai dari perbedaan pengirimnya, interaksinya, khalayak, waktu menerima, dan sebagainya. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengasuhan digital anak. Nah, di sini setelah memahami beberapa bentuk pengasuhan dan karakter media digital, maka orang tua dapat mengembangkan pengasuhan digital bagi anak-anaknya. Nah, di sini ada beberapa prinsip umum dalam pengasuhan digital, meliputi norma, dampak teknologi, dampak pesan,
dan masalah sensitif serta contoh perilaku. Yang pertama, tentang norma. Nah, di sini setiap keluarga pasti memiliki prinsip norma yang berbeda-beda. Keluarga Muslim misalnya akan memiliki nilai-nilai yang berbeda tentunya dengan keluarga Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan orang Jawa, memiliki norma berbeda dengan orang Batak, Sunda, dan sebagainya. Maka setiap orang tua perlu menentukan nilai-nilai dasar keluarganya sebelum mengasuh anak, sehingga batasan konten baik dan buruk sangat tergantung dengan nilai keluarga. Yang kedua, ada dampak teknologi. Nah, di sini dampak teknologi digital dapat merugikan kesehatan. Bayi dan balita adalah kelompok usia yang paling rentan karena kekuatan tubuhnya masih rendah. Paparan layar terlalu lama membuat mata lelah dan sakit. Lalu kesalahan posisi tubuh ketika mengakses gawai atau ponsel dapat menciptakan postur tubuh yang buruk seperti tulang belakang bengkok ke samping atau ke depan. Lalu semua orang termasuk anak-anak ini yang terlalu sering mengakses gawai cenderung menjadi malas bergerak sehingga mengalami obesitas atau mengalami perlambatan pertumbuhan seperti itu. Nah, lebih parahnya jika mereka terobsesi pada game atau tontonan tertentu pasti akan mengalami kecanduan seperti itu. Yang ketiga, ada dampak pesan. Di sini dampak pesan digital akan mempengaruhi pandangan dan pola pikir penggunanya. Misalnya, jika seseorang sering menonton berita buruk, maka ia akan berpikir dunia ini tanpa harapan. Maka konten kesedihan dan kekacauan sebaiknya tidak ditonton oleh anak-anak. Dan persoalan menjadi lebih rumit. Kebiasaan mengakses konten tertentu ditangkap oleh penyedia layanan digital, sehingga pengguna akan diberi rekomendasi serupa terus-menerus. Nah, kadang nih kita kan misal di YouTube, contohnya saja. Misal kita sering menonton materi tentang A misal. Nah, pasti akan muncul iklan-iklan berikutnya akan yang serupa tentang materi-materi A itu tadi. Maka di sini hal-hal yang seperti ini akan merugikan jika tontonannya itu juga buruk seperti itu. Yang keempat, ada masalah sensitif. Nah, di sini ada beberapa masalah sensitif terkait konten digital. Misal ada keamanan privasi, keyakinan diri atau self-esteem, lalu kekerasan, pornografi dan penipuan. Nah, di sini pastikan orang tua tidak menyebarkan informasi pribadi anak seperti tempat tinggal, sekolah, bagian tubuh pribadi, jadwal harian, dan sebagainya. Anak-anak harus terhindar dari konten kekerasan dan pornografi, maka orang tua wajib menyeleksi konten yang diakses oleh anak-anak. Selain itu, tanamkan juga nilai-nilai anti kekerasan dan pornografi, sehingga mereka atau anak ini dapat menolak konten jenis itu yang muncul tiba-tiba. Yang berikutnya yaitu contoh perilaku. Nah, orang tua di sini harus memberikan contoh perilaku bermedia digital pada anak karena anak-anak adalah peniru ulung. Jika ingin anak-anak bijaksana menggunakan media digital, orang tua harus memberi suri tauladan. Tentukan waktunya bermain digital yang tidak mengganggu aktivitas penting, misal makan, istirahat, belajar, bermain, beribadah, berinteraksi dengan keluarga, dan lain sebagainya. Orang tua harus membiasakan diri hanya mengakses informasi yang penting dan bermanfaat. Tunjukkan pada anak-anak kebiasaan itu, diskusi dengan anak-anak masalah-masalah buruk yang diakibatkan media digital sesuai usia mereka. Nah, menurut Roth tahun 2009, ini perlindungan teknis dan pengawasan saja tidak cukup. Orang tua perlu membicarakan tentang keamanan dan pengendalian diri
mendiskusikan perilaku bermedia digital, dan mendorong keingintahuan untuk hal positif. Tips pengasuhan digital. Ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan oleh orang tua dalam mengasuh anak. Yang pertama, mendampingi anak mengakses gadget. Orang tua ini sebaiknya selalu bersama anak ketika menggunakan media digital dan membatasi anak untuk bermain gadget. Yang kedua, yaitu menyeleksi konten yang sesuai untuk anak. Seleksi ini dapat dilakukan dengan pemahaman orang tua dapat menggunakan kategorisasi yang digunakan penyediaan konten seperti konten anak, terus menyediakan saluran YouTube Kids. Yang ketiga, menggunakan informasi yang disediakan media digital. Pemahaman ini seperti orang tua memberikan pemahaman kepada anak untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum tentu jelas dan memberikan pemahaman dampak yang akan terjadi. Yang keempat, menganalisis konten digital. Dalam menganalisis ini untuk menemukan pola positif atau pola negatif. Yang kelima, memverifikasi media digital. Yang keenam, mengevaluasi konten media. Yang ketujuh, mendistribusikan konten media. Yang kedelapan, memproduksi konten positif dan produktif bersama keluarga. Memproduksi ini orang tua dapat mengarahkan waktu mengakses gadget untuk kegiatan positif seperti bermain, untuk belajar, mendesain, mengelola data, dan bisa digunakan untuk ketika anak sudah dewasa. Yang kesembilan, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan produktif terkait digital. Dan yang terakhir, berkolaborasi menciptakan konten digital. Selanjutnya yaitu pengasuhan digital anak sesuai dengan fase pertumbuhan. Yang pertama yaitu pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Pada usia ini sebaiknya menghindari pemaparan layar pada mata anak. Pada usia ini sebaiknya juga jangan didekatkan dengan media digital karena bisa menghambat tumbuh kembang anak seperti otak, mental, bahkan fisiknya. Yang kedua yaitu mengalihkan perhatian anak pada permainan yang merangsang gerakan fisik atau panca indera. Yang selanjutnya, mendengarkan musik instrumental pada pagi hari atau sebelum berupaya untuk memberikan efek tenang dan santai pada anak. Selanjutnya pada balita usia 3-7 tahun. Pada usia ini memberi keseimbangan waktu kepada anak untuk bermain gadget dan memberikan interaksi sosial dan kegiatan positif bagi anak lainnya. Pada usia ini sebaiknya orang tua tidak menyediakan gadget pribadi kepada anak. Dan yang terakhir, sebaiknya dalam usia ini anak dipelajari untuk menyalakan atau mematikan gadget, menelpon, mengirim pesan, atau memfoto saja. Selanjutnya pada anak usia 7-11 tahun. Yang pertama, orang tua perlu menunjukkan konten negatif yang harus dihindari oleh anak. Yang kedua, memberikan batasan yang tegas dalam mengakses gadget seperti bermain HP dibatasi selama 20-30 menit. Yang ketiga, mengajari konsep privasi dan informasi. Selanjutnya pada remaja usia lebih dari 11 tahun. Yang pertama, orang tua mengajari untuk menggunakan media digital untuk berpartisipasi sosial yang produktif. Yang kedua, mengajari cara membentuk kepribadian di dunia yang digital yang bermanfaat. Yang ketiga, yaitu mendiskusikan pengalaman anak dengan orang tua dalam akses digital. Cara berkomunikasi dengan anak tentang gadget. Nah, sebelum memberikan gadget kepada si anak, sebaiknya orang tua itu harus mendiskusikan beberapa hal terlebih dahulu kepada si anak. Yang pertama itu diskusikan kebutuhannya. Ketika si anak itu meminta gadget, orang tua itu perlu mengajak si anak untuk berdiskusi akan hal-hal apa sih yang dibutuhkan ketika si anak itu memiliki si gadget. Jangan sampai orang tua itu memberikan gadget kepada anak dengan secara cuma-cuma atau hanya untuk mengikuti tren yang ada. Seperti hanya aja saat ini ya, ini kan sedang sekolah online. Untuk itu anak itu memiliki gadget itu untuk sekolah, untuk mengerjakan tugas, untuk belajar dan lain sebagainya seperti itu.
Kemudian diskusikan tentang tanggung jawabnya. Nah, sebelum si anak ini menggunakan gadget dan mengakses internet untuk pertama kalinya, orang tua itu harus memberikan aturan dan konsekuensi supaya si anak ini tidak menyalahgunakan gadget. Kemudian si anak itu juga harus diberikan tanggung jawab tentang gadget ini. Jadi gadget ini harus digunakan dengan sebaik mungkin, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Kemudian anak juga harus merawat si gadget ini, seperti ketika baterai habis itu harus di charger, seperti itu. Jadi memiliki tanggung jawab seperti itu. Kemudian diskusikanlah resikonya. Baik anak dan orang tua itu harus memiliki pemahaman tentang penyalahgunaan dari gadget ini. Pastikan ada hal-hal negatif dari gadget ini. Jadi orang tua itu harus selalu mengingatkan kepada si anak untuk selalu menggunakan gadget dengan sebaik mungkin, dan orang tua itu harus meminta si anak untuk menceritakan ketika ia mendapatkan hal-hal yang tidak nyaman ketika ia menggunakan gadget ini. Lalu membuat aturan dengan digital native. Dalam membuat aturan ini, orang tua harus memberikan batasan penggunaan gadget sesuai dengan usia si anak. Aturan yang dibuat ini harus jelas, rasional, mudah diaplikasikan, dan juga konsisten. Contohnya ini seperti ini, handphone adalah milik ibu membelinya dan ibu hanya meminjamkan handphone ini untuk kamu. Jadi si anak ini pastinya kan akan menjaga handphone ini, tidak seolah-olah ini adalah milikku, seperti itu. Jadi si anak ini juga memiliki batasan-batasan akan gadget ini. Kemudian ibu harus selalu tahu passwordnya. Nah, pastikan anak-anak itu kalau teman-temannya ada di password gitu pasti akan ngikut-ngikut di password gitu kan, biar nggak dibuka-buka gitu sama temennya. Tapi orang tua itu harus tahu gitu, harus diberitahu. Nah, kalau HP-nya di password tidak apa-apa, tapi ibu juga harus tahu apa passwordnya, seperti itu. Jangan sampai orang tua malah tidak tahu passwordnya, nanti tidak digunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Jadi harus tahu passwordnya. Kemudian jika teleponnya berdering, jawablah dan tunjukkanlah perilaku yang baik dan sopan. Pasti kalau orang tuanya yang bekerja itu akan mengontrol anaknya itu melalui gadget ini kan. Jadi anak itu harus diajarkan untuk menjawab telepon itu, supaya anak itu tahu supaya orang tua itu tahu kontrol dari orang tua itu. Kemudian juga harus menunjukkan perilaku yang sopan, seperti itu. Selanjutnya, ajarkan anak sisi positif dari gadget. Nah, yang pertama itu cara baru mencari informasi. Jadi di gadget ini kan pasti akan banyak sekali informasi-informasi. Jadi si anak ini bisa tahu segala macam informasi itu dari gadget ini. Banyak sekali hal-hal yang didapatkan dari gadget, seperti kayak selain belajar, kemudian juga mungkin ada kayak kegiatan lomba-lomba itu kan biasa di share di internet juga. Jadi si anak bisa lebih produktif atau hal-hal lainnya. Kemudian cara baru translate bahasa. Nah, pasti di sekolah itu juga ada kan mata pelajaran bahasa asing. Untuk itu anak bisa diajarkan translate bahasa ini menggunakan gadget ini. Kemudian cara baru belajar berbagai mata pelajaran. Jadi belajar itu bukan hanya sekedar dari buku aja, jadi bisa juga menggunakan gadget ini. Kan di internet itu banyak sekali didapatkan tentang pelajaran-pelajaran yang ada. Kemudian cara baru berkarya. Nah, gadget ini juga bisa digunakan untuk berkarya, seperti foto, buat video, atau buat poster. Nah, itu kan nanti juga bisa digunakan untuk lomba-lomba juga. Jadi ada karyanya, seperti itu. Lalu cara baru berkomunikasi, seperti berkomunikasi dengan telepon. Itu kan merupakan cara baru berkomunikasi, bukan secara langsung. Jadi ketika berjarak jauh dengan orang tua bisa menggunakan telepon kalau untuk saling kabar mengabar, seperti itu. Lalu cara baru berbisnis. Nah, ini
bisa banget untuk anak-anak yang mulai memasuki masa remaja. Tapi kalau sedari anak-anak bisa diterapkan juga tidak apa-apa. Jadi si anak ini kan nanti bisa belajar tentang bisnis seperti itu, sehingga bisa juga kan menambah uang saku si anak juga seperti itu. Lalu cara baru menulis di dunia maya. Nah, ini kan banyak sekali. Bisa juga di blogspot atau di web atau di status juga bisa sih, selagi itu baik dan positif. Jadi menyebarkan nilai-nilai positif seperti itu. Lalu cara baru bermain dan mencari hiburan. Jadi bermain itu tidak melulu harus ke tempat-tempat wisata atau ke taman bermain seperti itu. Jadi bisa juga kan menggunakan gadget ini seperti permainan atau mungkin aplikasi-aplikasi yang menghibur. Nah, seperti itu. Lalu cara baru menjelajah dunia. Jadi menjelajah dunia itu tidak harus berkeliling dunia seperti ke Amerika, ke Paris, ke Italia atau ke lain-lain, tapi juga bisa menjelajah ke seluruh dunia ini menggunakan gadget seperti apa? Nah, berdasarkan menggunakan aplikasi Google Maps. Selain itu di internet juga bisa kan, jadi bisa menjelajah dunia itu melalui internet, jadi menjelajah dunia melalui dunia maya seperti itu. Kunci pengasuhan anak. Nah, kunci pengasuhan anak khususnya di digital parenting ini yang paling utama itu adalah adanya kesepakatan antara ibu dan ayah mengenai cara pengasuhan anak yang paling sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Jadi orang tua itu harus memiliki kesepakatan terlebih dahulu, sehingga orang tua ini akan sinkron antara ibu dan ayah itu cara mengasuhnya itu sama, tidak bertolak belakang seperti itu. Lalu terapkan cara itu secara konsisten melalui interaksi langsung, suri tauladan dan kebiasaan dalam keluarga. Jadi cara tadi itu diterapkan secara terus menerus setiap hari dan setiap waktu. Orang tua itu juga menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik juga, memberikan contoh seperti itu. Lalu sikapi penggunaan media digital di tengah keluarga secara bijaksana. Jadi menggunakan media sosial itu baik, tapi harus dengan bijaksana. Seperti kalau saatnya kumpul keluarga, jangan sampai si anak ini malah sibuk main gadget seperti itu. Lalu buatlah aturan dan kesepakatan dalam keluarga terkait penggunaan media digital itu, seperti peraturan tadi sudah dijelaskan ya. Lalu pastikan seluruh keluarga itu mendapatkan lebih banyak manfaat daripada efek negatifnya. Nah, ini yang paling penting dari terutama gadget ya. Jadi harus menguntungkan gitu loh untuk keluarga ini. Jangan sampai kayak tadi malah semua mempunyai gadget jadi asik ke gadget sendiri-sendiri. Ada gadget boleh, tapi keuntungan harus menguntungkan bagi keluarga itu. Nah, itu tadi materi dari kami kelompok 7 tentang digital parenting. Ada kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, sekarang kita akan kembali berdiskusi di Google Classroom.